Mie telur. Biasanya gitu kalau ke warnet kan. Paling gampang Iya. gampang loh. Itu tahu banget. Dulu juga main game juga. Listen. Welcome back Healthy People. Balik lagi sama gue Paul di sini, dan kali ini ada partner gue yang datang di sini. Gue Mario. Udah lama nggak datang nih. Lagi sibuk dia. Yoi. Seberapa episode ya? Udah panjang lah. Oke, langsung aja. Di sini kita berdua bawain satu narasumber nih. Narasumbernya kali ini dari bidang kesehatan. Langsung aja kita kenalin ya bro ya. Yoi. Oke, silakan. Halo Healthy People. Perkenalkan, nama saya Jonathan Philip. Saya seorang fisioterapis dan juga praktisi kesehatan di BSD. Oke. Itu aja. Udah berapa lama? Sudah setahun sejak pulang kembali ke tanah air. Oke, sebelumnya jalan-jalan ya. Sebelumnya di mana, bro? Sebelumnya berkecimpung di Britania Raya, Inggris. Wah, luar biasa. Oke. Untuk studi sih, tapi ya sambil gain experience di rumah sakit. Wah, berapa lama di sana, bro? 2,5 tahun. 2,5 tahun ya. Di negeri penjajah, bro. Oke. Kenapa fisioterapi? Maksudnya kenapa pilih dunia fisioterapi? Iya. Jadi kayaknya rencana Tuhan kayaknya kok ya. Maunya jadi dokter nggak kesampaian. Ternyata dipilih di bidang yang saya pikir saya lebih mencintai pekerjaan yang sekarang. Oke. Karena banyak dealing sama atlet, dealing sama sport enthusiasm juga, yang juga hobi saya. Jadi bisa mengerjakan sesuatu yang masih hobi juga. Gitu. Oke, seru. Asik tuh. Asik. Fisioterapi. Jadi sebenarnya fisioterapi itu apa? Fisioterapi saya harus lihat dari nyontek ya, supaya nggak salah. Iya, soalnya mungkin banyak healthy people yang belum tahu juga nih, bro. Betul. Ya? Baiklah. Fisioterapi. Oke, fisioterapi adalah sebetulnya profesi kesehatan yang memberikan pelayanan dilakukan oleh fisioterapis. Jadi harus fisioterapis. Berarti certified ya, bro? Iya. Certified, nggak bisa salah-salah, bro. Betul. Dan tugasnya itu adalah memberikan pengoptimalisasi kualitas kehidupan yang ditujukan untuk mengembangkan, memelihara, memulihkan gerak serta fungsi tubuh yang berpotensi karena faktor penuaan, cedera, penyakit, gangguan fisik, dan faktor lingkungan yang membuat seseorang tuh menjadi sakit ya, atau menjadi kurang bagus kualitas kehidupannya. Oke. Gitu. Jadi kalau batuk pilek ke fisioterapi. Batuk pilek kalau intervensinya tanpa obat, maksudnya tanpa chemical, bisa sebetulnya sama fisioterapi. Oh, bisa. Jadi pakai metodenya itu kita menggunakan uap, itu juga bisa dipakai. Walaupun uapnya sendiri juga pasti ada substansi obat yang biasanya dipakai, fentanyl misalkan. Kira-kira seperti itu sih. Oke. Kirain fisioterapi itu hubungannya sama fisik aja gitu, gerakan atau postur gitu-gitu. Mostly iya kok, tapi balik lagi namanya profesi kesehatan, kita pasti juga take care 12 sistem. Salah satunya kan kalau pernafasan, batuk pilek kan pernafasan ya. Betul. Nah itu juga jadinya bagian dari sesuatu yang harus kita lakukan sebagai praktisi fisioterapis. Oke. Ya. Berarti kalau udah ke fisioterapi itu urutannya ke dokter dulu, dokter umum, baru ke fisioterapi apa langsung ke fisioterapi dulu? Sebetulnya di hukum healthcare kita, kalau via BPJS ataupun rumah sakit, memang ada tata kelolanya yang harus ke dokter dulu. Atau ke dokter spesialis ortopedik, misalkan kalau cedera patah tulang sebagainya, baru ke fisioterapi. Akan tetapi memang untuk setting pada umumnya secara general sebetulnya bisa langsung, karena balik lagi fisioterapi
itu adalah profesi yang mandiri, dapat melakukan assessment, training plan, eksekusi dari plan tersebut sampai evaluasi. Nah, kira-kira seperti itu. Balik lagi tergantung pakai apa nih, BPJS kah? Pakai asuransi pribadi, ya ada protokol yang harus dilewati. Jadi nggak bisa langsung ke fisioterapi. Itu sih. Ya. Nah itu berarti kan kalau dokter umum dirujukinnya kalau patah tulang baru ke fisioterapi gitu ya. Kalau batuk pilek jarang ke fisioterapi. Jarang, biasanya dikasih obat aja, intervensi dokter. Gitu. Oke. Jadi fisioterapi itu juga dokter? Tentu saja bukan. Jadi fisioterapi hanyalah salah satu dari banyaknya profesi healthcare yang ada di dunia sih. Jadi yang paling sering kita temui kan dokter, ada juga perawat, bidan, farmasis, fisioterapis, occupational therapist, macam-macam. Mantri, sunat, salah satu. Seperti itu. Memang kurang terkenal sih. Atau baru mulai naik ya. Mungkin belakangan. Di Indonesia kurang terkenal ya. Kalau di Britania tempat Bro Philip belajar mungkin salah satu karena salah satu profesi di dunia yang salah satu memiliki pendapatan paling tinggi dan kompetisinya untuk masuk itu salah satu yang tertinggi. Pendapatan tertinggi itu maksudnya berarti kalau dia, maksudnya gue ngebayangin fisioterapi itu kan bisa buka praktek, bisa juga kayak tadi Bro bilang nanganin atlet gitu ya. Berarti kan berarti bekerja di sebuah mungkin klub sepak bola gitu kan, ada fisioterapinya gitu. Nah, yang bayarannya paling tinggi itu di mana? Itu kan beda-beda berarti kan? Iya, biasanya itu di sana ya salah satunya. Semua yang berhubungan dengan manusia itu pasti punya requirement tinggi, sehingga kalau lulus dan diakui dia bayarannya tinggi. Balik lagi kayak saya sebetulnya sport fisioterapis di Indonesia sendiri, level 1, jadi termasuk legit ya. Waktu megang beberapa tim lokal di misalkan di Norwich ataupun waktu di Oxford, itu memang bayaran per jamnya tinggi. Atletnya sendiri memang dia punya dedikasi tinggi kan, dan punya tuntutan kita main harus menang. Lalu bagaimana tim support lainnya juga mendukung supaya si atlet tersebut kalau cedera nggak boleh lama, harus cepat sembuh. Lalu yang berikutnya yang sehat nggak boleh kita minimalisir resiko cederanya supaya jangan cedera. Dan yang terakhir sebetulnya gimana naikin performance atlet dari yang biasa aja sampai ke level yang bisa dijual atau bisa dipakai. Gitu ya. Berarti di-upgrade gitu ceritanya. Iya, misalkan kayak di Norwich City ya. Mereka itu kan salah satu punya platform ngecetak atlet-atlet muda nih. 16, 20 berapa sampai dia bisa main di divisi utama dan biasanya itu dijual. Dari situlah mereka dapatkan uang. Nah, itu kan kalau untuk menjadikan suatu atlet itu perlu kerjasama berapa profesi. Salah satunya memang sport fisioterapis masuk di sana. Ibaratnya biar fisiknya sempurna lah gitu ya, prima gitu ya. Lebih kayak ini sih. Orang tersebut dari segi badan, pembawaan badan, genetik dia cocoknya di mana, lalu dia passionnya ngembangin apa, back misalkan, striker, middle, pemain tengah. Nah, kita merancang desain latihannya untuk dia bisa laku di posisi tersebut. Berarti sesuai sama goalnya dia ya? Iya, lebih tepatnya seperti itu. Wah, ini menarik ini. Iya, menarik maksudnya. Menarik sekali. Gue mau tanya, di Indonesia ada nggak itu? Sport fisioterapis ada sebetulnya. Tapi apakah maksudnya pemanfaatannya profesi ini tuh sama seperti di luar sana gitu, yang bisa bikin menaikkan ibaratnya performance lah ya, buat naikin performance jadi gitu, supaya atlet-atletnya tuh oke semua gitu kan? Terus terang belum terdevelop dengan baik. Balik lagi juga di Indonesia banyak faktor dari public policy, misalkan pengambil keputusan, lalu misalkan coachnya itu misalkan dulunya juga pemain yang bukan dari bidangnya sport science misalkan. Lalu fisioterapisnya sendiri sering dianggap di sini kan paradigmanya
lebih ke tukang urut ya. Iya, betul. Jujur gue tukang urut bersertifikasi dan berijazah gitu ya. Yang minta dibayarnya mahal padahal kerjanya ya gitu ya. Itu paradigma yang susah dirubah. Betul. Lalu atletnya sendiri selalu datang ke fisio kalau sakit. Kalau nggak sakit nggak mau deh. Kita aja normal, kita nggak mau ke dokter, nggak mau cek apapun kalau belum kondisinya state-nya sakit. Itu jadinya kenapa kita underdevelop seperti itu. Itu sayang sekali. Itu ibaratnya kalau menurut gue ya, buat anak-anak sekarang itu cita-cita jadi fisioterapi itu nggak ada gitu. Saya juga sebetulnya enggak. Tadinya masih dipandang. Mungkin anak-anak di Inggris mungkin bisa aja cita-citanya jadi itu salah satu yang mau masuk fakultasnya aja susah kok. Yang harus lo itu SMP-nya, SMA-nya tuh yang A semua. Ya karena harus dealing sama orang kan. Dealing sama orang itu nggak cuma science, nanti ada lagi misalkan skill yang berurusan dengan kepribadian. Bagaimana kalau saya ngomong A ke B, ini yang satu bisa nerima, yang satu bisa tersinggung. Nah hal-hal tersebut yang juga dijaga sih, seperti itu. Iya. Jadi tentang psikologi juga ya. Lebih banyak faktornya. Oke. Kan tadi Philip bilang nih, kalau fisioterapi itu datang harus yang sakit. Sebenarnya kalau kita nggak sakit boleh nggak sih ke fisioterapi? Bisa nggak, maksudnya bukan boleh? Bisa. Biasanya balik lagi kebutuhan datang ke fisioterapi apa. Memang ada banyak banget dimensi fisioterapis yang bisa dilakukan. Pertama prevention, pencegahan. Misalkan cedera saya sering sakit lutut. Sekarang lagi enggak. Gimana supaya jangan ada lagi sakit lutut? Nah, itu kan prevention. Ada lagi promotif, kita mempromosikan gaya hidup yang sehat, misalkan obesitas gitu ya. Kita mempromosikan bagaimana olahraga, misalkan bagaimana olahraga yang paling cocok dengan orang-orang yang obesitas. Karena pendekatannya pasti beda dengan kita yang normal. Maksud normal itu yang berat badannya relatif ideal. Lalu ada lagi rehabilitatif. Rehabilitatif itu yang paling sering umum, biasanya orang juga banyak tahu, jatuh dari motor, cedera karena olahraga, sakit syaraf kejepit dan segala macam. Ada lagi ya edukatif, misalkan yang seperti ini, kegiatan talk show, podcast, ngajar di kelas. Nah itu salah satu peran fisioterapis di berbagai bidang sektor. Oke, paham. Nah, menurut Philip nih, pandangan fisioterapi ke depannya seperti apa? Terutama di Indonesia ya. Terutama di Indonesia. Menurut saya pribadi, bisa salah bisa benar. Makin kesini memang orang-orang makin edukatif ya, mencari tahu sendiri. Dan melihat lagi trennya bahwa orang-orang mulai juga peduli kesehatan lewat olahraga dan makan makanan yang sehat. Nah itu juga artinya adalah angin bagus untuk profesi fisioterapi ke depan, bahwa masyarakat kita akan membutuhkan seorang profesional yang mendedikasikan dirinya untuk menolong orang lain dengan cara fisioterapis ya, berkaitan dengan fisik dan terapi. Gitu. Di Indonesia sendiri ada nggak sih sekolahnya gitu, Bro? Ada. Yang paling dekat kalau dari sini Esa Unggul. Di Esa Unggul ada. Lalu ada UI. Tergantung jenjang levelnya kan, memang ada yang D3, D4, S1. S2 adanya di Bali, Udayana. Itu pun matching gabung sama kedokteran. Kita boleh sebut ya, mohon maaf ya kalau saya sebut merek. Tapi pendidikan nggak apa-apa lah. Oh gitu ya, boleh ya. Mohon maaf kalau boleh komen nanti kalau sekolahnya juga punya fisioterapis. Ada yang lupa disebut gitu. Protokol bisa ditit gitu. Tenang aja Pak, sensor kalau tentang pendidikan. Karena pendidikan itu penting. Pendidikan itu penting. Salah satu sektor paling penting adalah pendidikan. Gitu. Jadi bagaimanapun kita harus memanfaatkan sektor pendidikan kita agar negara kita pasti lebih maju lagi. Betul. Terutama Jurnal Voice ini kan kita
memberikan informasi. Betul, mengedukasi. Iya, mengedukasi yang fakta ya, betul, bukan gosip. Bukan gosip. Ya, jadi healthy people yang mungkin masih bingung, healthy people yang masih mencari-cari, aduh gue mau jadi apa ya, ya kan, mencari profesi. Betul. Terutama di bidang kesehatan. Nah, kita bisa dengerin Jurnal Voice ini ya, banyak info. Banyak banget jurnal tentang profesi dan lain sebagainya udah kita bicara banyak banget. Betul. Gitu. Nah, silakan dilanjut tadi. Tadi ngomong apa saya lupa. Saya batuk-batuk. Indikasi corona. Tempat belajarnya. Nah, oh iya, gitu. Ya. Ada di Indonesia, ada beberapa tempat di Jakarta sendiri juga lumayan tersebar. Ada yang dari levelnya D3, D4, S1. S1 dan profesi. Jadi kayak kedokteran itu S1 terus koas. Kira-kira seperti itu. Oh, ada koas juga kayak dokter beneran? Iya, betul. Jadi di Indonesia juga memang sistemnya praktisi kesehatan juga memang agak berbeda ya. Jadi semua yang disarankan memang yang S1 pasti harus ada profesinya. Jadi menjebatani apa yang dibelajar di kelas dan praktek di lapangan. Seringkali nggak matching, bukan nggak matching ya, berbeda sedikit. Nah itu yang penting sih. Oke. Tapi tim sekarang kita ngomong dari soal olahraga, dunia olahraga ya, karena kan Bro Philip ini sport fisioterapi ya. Nah di Indonesia apakah seluruh tim, misalnya tim sepak bola, tim badminton, tim basket, semuanya tuh mereka memiliki sport fisioterapi semua atau ada beberapa yang punya? Kayak tim bola atau biasanya level nasional sudah pasti ada regulasi yang harus punya fisioterapinya. Ya. Tapi ada beberapa cabang olahraga juga memang masih, apalagi terutama di daerah ya, yang fisioterapis itu jarang. Jadi lebih banyak tukang masasnya. Jadi tukang urut. Ya dibilang salah juga karena memang kita masih berkembang kan. Negara kita juga kayak terlalu konsentrasi di kota besar. Jadi kita nggak bisa juga ngomong berarti harus yang nggak punya menyalahi dong. Masih PR lah kita bilangnya sih gitu. Masih banyak yang perlu dibenahi ya. Iya. Oke. Nah, biasanya kan kalau orang ke fisioterapi itu punya masalah. Sekarang penanganannya sama nggak? Maksudnya untuk jenjang usianya ya, antara dia yang masih produktif dengan yang sudah berumur, itu penanganannya beda atau? Iya, jadi sebetulnya kita punya guidelines yang harusnya dalam segi semua umur, gender, dan segala macam sama. Seperti proses fisioterapi itu datang pasti assessment dulu. Assessment tersebut juga berupa riwayat penyakit, riwayat penyakit sekarang, lalu misalkan antropometri, tinggi badan, berat badan dan segala macam, habit dan segala macam itu kurang lebih sama. Lalu ada penegakan diagnosa. Jadi setelah jadi ada skema namanya ICF, International Classification of Function. Itu yang dipakai fisioterapis pada level tertentu ya, yang ada beberapa yang tidak, tapi memang PR-nya fisioterapi yang profesional harusnya sudah menggunakan konsep ICF. Jadi memetakan misalkan Koko datang ke saya memetakannya itu dari body spesifik. Saya sakit bahu, ini otot apa yang robek? Atau sendinya atau bursanya macam-macam. Lalu yang kedua ada functionnya, apa yang rusak? Kalau otot tersebut rusak atau syarafnya yang damage, syarafnya yang rusak, berarti gerakan apa yang hilang? Nah kira-kira begitu. Nah kalau gerakan itu hilang, apa yang nggak bisa aktivitasnya? Menyetir, main basket misalkan, segala macam. Nah kita jadi ada lagi activity partisipasi. Kalau dia nggak bisa nembak bola, berarti dia nggak bisa main dong. Sedangkan dia atlet gitu ya, berarti nggak punya duit dong, nggak bisa punya masukan dan segala macam. Nah itu di-assess. Jadi dipetakan lingkungan sosialnya gimana dan pribadinya dia orangnya kalau dikasih tahu nurutan atau bengal atau barbar misalkan kayak gitu. Nah itu juga bagian dari assessment. Sehingga waktu nanti
ngambil diagnosa dan ngambil treatmentnya seperti ini, treatment plan-nya, goalnya seperti ini. Proses tersebut yang harusnya sama. Nanti setelah diintervensi 2-3 kali pertemuan, 8 pertemuan, dievaluasi hasilnya lebih bagus, kita bisa teruskan. Jelek, kita evaluasi lagi kenapa jelek, apa yang gak efektif dan segala macam. Nah itu proses yang harusnya semua umur sama. Tetapi dalam beberapa hal ada beberapa konteks yang tiap genre atau kita bilang misalkan anak kebutuhan khusus, geriatri itu kasus-kasus orang golden age, orang tua ataupun usia produktif. Ada pendekatan yang beda-beda dan membutuhkan spesialisasi tertentu. Salah satunya misalkan saya di sport yang menangani orang-orang yang lebih banyak sport enthusiasm ataupun beneran atlet yang dibayar untuk melakukan kegiatan tersebut, ya pendekatannya pasti beda lagi. Gitu. Jadi detail juga ya. Lebih detail. Iya. Oke. Nah biasanya alat apa yang sering dipakai nih untuk assessment? Assessment yang paling sering biasanya gonio itu goniometer. Jadi yang bisa dipakai untuk mengukur sudut ruang lingkup gerak sendi. Lalu ada meter line untuk melihat lingkar otot. Itu yang paling standar sih, yang biasanya ada. Lalu ada alat ukur vas, nyeri dan segala macam. Ada lagi yang lebih advance itu namanya biometrik ataupun apa ya nama yang lebih ringkasnya. Jadi kira-kira sesuatu attachment digital yang ditaruh di sendi kita, nanti kita melakukan gerakan, contoh melompat, melari dan segala macam. Hasilnya biofeedback. Dia direkam bentuk digital, kita bisa analisa lagi tipe lari dia seperti apa, kemungkinan cederanya jadi di mana, load paling banyak di mana. Kadang kita lari nggak sadar nih banyakan buang ke kiri daripada kanan. Nanti kita lihat banyak damage-nya akan di lutut, di hip, di pinggang dan segala macam. Nah itu pakainya biofeedback dan itu lebih advance sih. Makanya balik lagi selevel apa kita biasanya kalau di rumah sakit sendiri ya umum ya. Jadi apa yang saya bicarakan belum tentu dijumpai di rumah sakit umum. Okay. Berarti yang sudah besar rumah sakitnya ya. Iya, atau sekarang juga rumah sakit banyak yang punya khusus sih. Yang atlet rujuknya ke sini, yang misalkan kebutuhan khusus pasca operasi jantung, pasang ring, harus fisio lagi, di mana biasanya juga beda-beda dan punya spesialisasi khusus. Yang fasilitasnya lebih lengkap mumpuni, gitu atau di mana gitu betul. Ya. Iya. Terus kalau buat anak kecil nih Bro Philip, maksudnya perlu nggak sih dari kecil itu kan dia tumbuh gitu ya, misalnya dia mau jadi atlet nih, si anak mau jadi atlet. Perlu nggak dilihat di fisioterapi, bisa lihat mungkin bakat atau cocok. Kan orang tua kan nggak tahu ya Bro Paul. Misalnya pengen, gue pengen dia jadi pesepak bola gitu kan. Soalnya ada tuh di Instagram kan anak kecil yang udah jago bola dari kecil gitu. Nah itu apakah membantu nggak sih ke fisioterapi dan harus dari usia berapa? Ya sudah pasti karena saya fisioterapis pasti bias ya, perlu. Tapi benefitnya apa? Sudah pasti bias. Cuma apakah sedini mungkin itu memang kembali lagi ke anak tersebut. Misalkan anak tersebut bakatnya banyak, dikembangkan dengan coach yang tepat, misalkan strength condition mungkin ya, dan jadi it's okay nggak ketemu fisio. Tetapi ada beberapa orang yang punya misalkan flat foot. Nah, kan kalau dari kecil dipegang bisa lebih rapi ke depannya, atau kakinya X atau O. Nah itu butuh penanganan yang kalau semakin kecil sudah dirapihin, ke depannya makin enak sebelum matang kakinya. Lebih ya itu bagus lagi gitu ya. Itu yang kenapa krusialnya fisioterapis. Balik apakah perlu atau tidak memang subjektif sekali. Kalau nanyanya ya fisioterapis, ngomongnya pasti perlu. Gak apa-apa. Ahlinya fisioterapis ya. Ahlinya. Iya. Kan ngomong sama ahlinya. Bilang perlu aja. Gak apa-apa. Memang supaya Indonesia punya atlet-atlet yang bisa
berprestasi di kancah dunia, ya kan? Betul. Memang kalau lihat lagi di negara orang ya, mungkin saya cuma punya pengalaman di Britania Raya. Iya. Itu memang kalau mau jadi atlet bola, basket, perenang segala macam, memang dia dari kecil itu sudah di drill. Nah, Walaupun tidak spesifik, misalkan kalau waktu kecil itu kita sebaiknya anak kecil itu olahraga apapun kita stimulus sebanyak-banyaknya. Ketika masuk sudah mulai SMA, itu dia mulai dijuruskan. Kamu maunya basket, niatnya basket. Yuk kita belajar teknik-teknik spesifik yang dibutuhkan menjadi pemain basket yang levelnya NBA misalkan. Seperti gua itu. rasa itu perlu, Bro Paul. Soalnya Indonesia ini prestasinya ya sekarang udah mulai makin banyak ya. Yang lari itu kan udah ada tuh siapa itu kan dunia juga tuh levelnya kan udah mulai banyak lah. Kalau dulu cuman badminton doang aja. Iya, betul. Sekarang udah mulai banyak. Menurut gua kalau fisioterapi ini benar-benar dilakukan maksimal di Indonesia bisa lebih banyak lagi berarti harusnya kita dapat mencetak atlet lebih baik daripada yang dahulu lah. Iya, betul. Tapi ngomong-ngomong atlet nih, atlet e-sport perlu fisioterapi nggak? Wah. Iya dong. Ini atlet baru loh. Iya, cabang olahraga baru. E-sport. Oh, saya punya tulisan waktu di sana. Oh, ada. Iya. Enggak publish di Indonesia. Nah, balik lagi kalau saya yang jawab pasti perlu. Oke. Enggak apa-apa, perlu. Objektifnya adalah beneran perlu atau enggak memang orang tersebut nih pelaku e-sport dimanapun teman-teman berada. Jadi e-sport itu kecenderungannya ialah duduk ya, duduk terus. Dan kalau teman-teman profesional di e-sport dia kan main bangun sampai nanti mau tidur lagi. Makan aja nyolong-nyolong gitu. Nah, dengan banyaknya duduk, makan tidak balance dan kebiasaan statik pada pergelangan tangannya itu, kalau lihat asesmennya sendiri saja sudah banyak resiko cedera yang akan terjadi. Belum ketika postur harus bungkuk dan beberapa imbalance muscle yang tidak dilatih. Yang berikutnya adalah cardiovascular endurance. Sudah pasti ya, orang banyak duduk, insulin resistennya malah naik, malah kemampuan kardiovaskularnya turun. Nah, itu kenapa banyak hal yang bisa di-develop walaupun di atlet e-sport, tapi juga tidak melupakan aktivitas fisik, hidup sehat, makanan yang lebih rapi, nggak makan mie doang, mie telur. Biasanya gitu kalau ke warnet kan, paling gampang, gampang loh. Itu tahu banget. Dulu juga main-main game juga, paket sekian, tiba-tiba satu gitu. Ada yang nyemilnya lagi yang popcorn lah, yang easy bite gitu. Jadi memang kalau lihat dari kacamata fisioterapis memang perlu. Tapi ya balik lagi orang tersebut perlu nggak? Kalau perlu ya kontak, hubungi nomor. Nanti nomornya kita cantumin. Boleh. Instagram mungkin kalau boleh. Nanti langsung kontak aja, kontak ke Philip aja. E-sport ya perlu e-sport sih pasti. Pasti kayaknya kalau menurut gue sih fisioterapi itu perlu sekali ya. Kalau enggak kayaknya jangka panjangnya pasti ada masalah ya. Iya, itu juga kalau lihat lagi kenapa atlet kita umurnya pendek-pendek. Itu memang umur apa nih? Umur karirnya. Hati-hati. Justru ada juga yang ketika udah nggak jadi pemain, jadi tukang bakso. Ada lagi saya ingat petinju ya. Waktu terkenalnya setelah nggak jadi tinju lagi, jadi security. Dan segala macam. Kenapa umurnya pendek? Memang tidak dipersiapkan untuk bidang tersebut. Lebih gampangnya dibilang aji mumpung lah. Atau kenalan misalkan main bola, oh ini kata si ini bagus, pas dilihat oh iya lagi bagus, jadi matching masuk untuk direkrut. Tapi memang sistem pendidikannya, pelatihannya dan segala macam, recovery-nya itu memang tidak dipikirkan lebih matang. Sehingga emang harusnya ini PR bersama untuk meningkatkan ya kualitas atlet, kualitas manusia sendiri sih. Lebih banyak atlet itu kan juga orang yang mendedikasikan diri untuk bidang tertentu ya. Betul. Di bidang fisik. Bukan berarti orang lain nggak bisa. Nah itu juga sekarang itu yang lagi modern, bahwa orang-orang normal bisa ikut triathlon. Oh iya benar. Itu juga
trendingnya naik sekali, sehingga nggak melulu sport fisio itu megang atlet, megang sport antusias itu juga lebih kompleks. Dan terus terang saja untuk megang sport antusias itu lebih enak karena mereka lebih well educated. Yang berikutnya, kalau mereka dimintain, Pak, sepatunya kira-kira tambahin sol yang seperti ini, dia punya banyak kontrol untuk saya bisa beli sendiri. Kalau atlet itu kan cenderung nggak bisa nunggu budget segala macam. Nah, kira-kira seperti itu sih tantangan detail. Jadi percuma ya dikasih saran dan dilakuin ya. Belum atlet itu makannya lebih normal, sama kayak kita pada umumnya. Maunya makan warteg. Warteg yang ya pecel, ayo keluar yuk makan pecel, padahal harusnya jam istirahat. Tapi kalau sport antusias itu kan lebih disiplin menurut pengalaman yang saya ya. Ada beberapa orang gitu memang pengusaha sudah tidak uangnya yang bergerak, dia punya aktivitas leisure jadinya mau jadi sport antusias, sportsman. Sehingga memang dedikasinya bukan atlet lagi ya, sport antusias beda. Iya. Kalau atlet kan dia dibayar untuk melakukan tersebut. Kalau yang ini kan saya nggak dibayar aja, saya emang hobi. Memang saya dapat hadiah syukur gitu ya. Iya. Yang penting saya ikut, saya senang. Iya. Lebih ke aktualisasi diri sih. Tapi niatnya lebih ini ya, lebih disiplin dari pengalaman saya. Bukan berarti atlet tidak disiplin sih. Memang perbandingannya jadinya agak kontras. Itu aja sih. Tadi Bro Philip bilang makannya gitu. Apakah fisioterapi juga mengatur nutrisi pola makan si itu? Sebetulnya ada profesi lain kok yang mengatur gizi, namanya ya ahli gizi, nutrisionis. Tapi basic science pemilihan makanan, chemical, obat-obatan dan suplemen, termasuk drugs yang di-ban, itu memang kalau berkecimpung di dunia olahraganya nih, fisioterapi yang mau masuk di sport fisio, itu memang harus tahu. Jadi kalau kita menyarankan, pakai fat burner aja, ternyata fat burner yang punya kandungan tertentu itu di-ban sama olahraganya, ya nggak boleh. Itu kan kita menjerumuskan. Itu kenapa kita tahu, tetapi ada batasan, kita boleh menyarankan, tapi tidak boleh prescribe, memberi resep, mengatur itu tidak boleh. Seperti itu sih. Oke. Jadi lebih ini ya, lebih terarah ya untuk memberikan ke atlet-atletnya ya. Iya. Komplit lah kalau lebih komplit. Atlet atau sport enthusiasm tadi ya. Sport enthusiasm. Baik lagi nih Philip, sorry. Ini tentang masalah fat fit ya. Ya kan kalau flat fit itu kan dia lebih cenderung napak semuanya. Itu ada rehabnya nggak? Ada. Dan sebetulnya selalu ngomongnya harusnya diobatin dari kecil atau di rehab dari kecil. Satu sisi sebetulnya kaki flat fit perlu nggak sih dinormalkan? Jawabannya tergantung. Setiap bentuk kaki itu pasti punya keunggulannya masing-masing. Dan ciri khas orang tersebut. Bisa jadi kalau flat fitnya saya angkat bikin arching gitu ya, malah dia nggak bisa lagi berperformance sebagaimana dia sebelumnya. Sehingga memang hati-hati sekali, kecuali orang itu mau atau dia punya banyak masalah dari flat fit. Misalkan paling sering itu nanti assessmentnya ada dari calcaneusnya, tulangnya yang tulang heelsnya itu ada abnormality atau tidak, lalu ada forefoot yang dan juga ada bearnya, mid sama forefoot. Ngaruh ke metatarsalnya nggak? Iya, nah itu memang kompleks ya, dan benar-benar personal. Waktu ngelihat benar-benar kecenderungannya orang tersebut, ketika lagi diam bagaimana, berdiri bagaimana, waktu jalan bagaimana, perubahan-perubahan detail-detailnya tersebut, sama waktu dia misalkan lari. Kalau ini kasusnya pelari yang membutuhkan lari ya. Kalau berenang kan nggak, ya udahlah. Flat malah membantu banget. Kalau berenang. Iya. Karena kayak kaki bebek kali ya. Iya, makin kayak bebek, makin ini, kenceng tuh makin ya, ininya. Makin oke ya, kira-kira gitu sih. Nah, benar-benar lihat lagi kebutuhan olahraganya seperti apa, personality orangnya gimana. Jadi perlu dirubah atau enggak, benar-benar jawabannya personal.
Benar-benar personal. Tapi kalau ditanya mau normal atau enggak, memang ada rehabilitasinya. Oke. Dan resikonya kalau misalnya flat foot itu apa ya? Misalkan kalau flat foot aja dengan beberapa kondisi yang paling umum, kan berarti ada otot plantarisnya yang overstretch. Betul. Atau ada fasianya, sehingga stres pada daerah tersebut di telapak kakinya itu lebih tinggi. Apalagi kalau bebannya orang tersebut seperti saya gitu ya, besar gitu. Kayak kita berdua lah ya. Jangan pilih dulu lah, kasihan gitu. Kayak Nah kita itu berdua. jadi stres pada telapak kakinya itu kan menjadi lebih tinggi, sehingga beberapa tahun ke depan kita nggak bisa prediksi, mungkin masa tua bisa jadi dia penumpukan stres tersebut, kolagen, inflamasi yang tidak sembuh-sembuh, muncullah taji tulang yang ada di dalam otot, sehingga nyerinya konstan. Harus dioperasi, diangkat, nanti ada lagi. Ya kira-kira seperti itu sih yang bisa dilihat proyeksinya ke depan. Jadi masalah apa yang tidak selesai sekarang dan kita masih fine-fine aja, di kemudian hari bisa jadi bumerang yang bisa menyerang diri kita sendiri. Pokoknya harus diselesain lah ya. Sebaiknya seperti itu. Oke, paham. Di terapi berarti. Harus di terapi, namanya terapi. Penting. Ini masalah kaki soalnya. Kan biasanya kita lebih banyak jalan sampai kaki ya. Mau jalan, mau lari, naik tangga dari betul. kaki. Penopang Betul. Harus ke postural alignment apa postural alignment enggak? Ngaruh pasti, karena tubuh kita itu kan seperti rantai ya. Satu segmen akan mempengaruhi segmen yang lainnya. Sehingga kalau misalkan tadi ngomongnya flat feet, nanti lututnya bentuknya X. Berarti kalau naik lagi ke glutes, misalkan ke hip, glutesnya nggak kontrol, kurang aktif. Ada istilah misalkan glutes insomnia, jadi nggak bisa firing dia pantatnya, nggak bisa ngejaga stabilisasi dengan baik. Berarti semua bebannya itu kan naik ke atasnya lagi, punggung, ke lower back. Nah di lower backnya itu lihat lagi. Kalau misalkan posisinya besarnya kayak saya, mungkin perutnya lebih besar, saya perutnya lebih besar, maka iya tension di backnya juga jadi lebih kencang. Tension yang terlalu lama itu juga menimbulkan masalah. Jadi masalahnya akan nyambung, padahal kalau mau dilihat masalah utamanya tadi di mana, jadi masalahnya semua kan. Jadi komplikasi ya. Iya. Berarti dari bawah naik ke atas ya? Bisa juga atas ke bawah. Gimana ya? Kira-kira jadinya gitu. Karena badan manusia itu seperti rantai lah. Satu segmen akan mengaruhi segmen yang lain. Gitu. Itu pentingnya sedini mungkin diperbaiki berarti. Iya. Dan diedukasi sih. Karena rakyat kita, kita termaksud juga kalau tidak masalahnya parah dan mengganggu aktivitas, baru ngomong. Kalau enggak, saya biasa cuek-cuek aja lah. Nanti juga sembuh sendiri. Kira-kira gitu. Begitu. Orang Indonesia biasanya begitu. Iya, belum berolahraga kalau belum disuruh, biasanya gitu kan. Saya udah olahraga kok. Ya kan, bangun tidur sit up. Olahraga betul. Bangun tidur sit up, ya udah. Ya kan. Mau kamar mandi satu. Mau kamar mandi jalan. Tapi itu masuknya kategori physical activity loh. Aktivitas fisik. Ayo loh. Kalau olahraga itu harus mengandung FITT. Frekuensi, intensitas, type gitu. Itu dia. Masih ingat. Detail. Masih. Iya. Menarik sekali ya. Menarik ya makanya. Gue kalau boleh ngulang lagi, mungkin gue tertarik dengan profesi fisioterapi. Iya. Fisioterapi itu gimana ya? Orang masih pandang sebelah mata, tapi padahal itu penting banget loh. Penting menurut gue penting. Benar, sampai sekarang kan orang masih bilang apa sih fisioterapi itu? Gue sakit mending ke tukang urut, ya kan? Tukang urut tuh juga fisioterapi sebenarnya ya. Betul. Cuma dia nggak belajar ini, nggak certified aja. Iya. Dan itu dia nggak bisa mengaku sih sebetulnya sebagai fisioterapis, karena berdasarkan tadi definisi itu fisioterapi harus dilakukan oleh fisioterapis. Nah, fisioterapis sendiri itu memiliki kemampuan belajar dulu akademik, lalu ada ujian untuk akademiknya sendiri. Setelah itu baru boleh megang
klien koas namanya. Nah di koas sendiri juga ada objektif yang harus dicapai. Misalkan berapa jam megang kasus patah tulang, berapa jam harus megang kasus kesehatan wanita, misalkan kulit, kayak misalkan ada lagi olahraga, berapa kasus cedera olahraga, dan terakhir diakui. Setelah diakui mereka harus bersumpah. Nah itu kan proses-proses yang kalau mohon maaf profesi tukang urut gitu ya. Anggaplah suatu seni bela diri mana memiliki ahlinya itu dia kan tidak melewati proses tersebut. Kenapa harus proses tersebut? Karena kita balik lagi berhubungan dengan manusia demi menjamin mutu yang baik untuk megang masyarakat Indonesia juga perlu juga orang-orang yang didrill mendedikasikan dirinya di hal tersebut. Itu sih betul. Standarisasi yang diakui oleh dunia internasional. Iya, paling nggak nasional lah. Kalau ngomongnya Indonesia ya. Kalau memang sudah go internasional ya ikutilah protokol atau standar internasional. Sekarang ini kalau menurut Bro Philip ya, sekarang ini di Indonesia secara statistik itu apakah fisioterapis itu cukup, masih kurang atau berlebih? Dari saya kuliah sampai hari ini memang kita masih kurang jauh. Masih kurang jauh. Iya. Dan balik lagi kita tuh terkonsentrasi ya profesi fisioterapis. Jakarta, Bandung, kota besar, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar. Nah, yang di daerah-daerah itu pasti kurang. Kalau berdasarkan statistik terakhir, saya harus ngecek lagi yang terakhirnya sekarang berapa. Tapi yang saya ingat itu perbandingannya satu fisioterapis itu berkewajiban secara statistik memegang 30.000. Wow. 30.000 rakyat Indonesia. Mungkin naik sekarang karena juga mulai naik ya. Tapi terakhir saya masih kuliah S1 malah. Itu satu fisioterapis 30.000, 32.000. Idealnya berapa? Idealnya itu kan paling normal satu fisioterapis 4 sampai 8. Jauh ya? Jauh banget. Itu kenapa 4 sampai 8 ini maksudnya yang sakit atau dia dihitung seluruh rakyat memang perlu? Iya, gitu. Misalkan seluruh rakyat nih. Karena pasti pakai setting rumah sakit kalau kayak gitu. Setting rumah sakit idealnya itu kan satu orang yang memiliki profesi fisioterapi dia hanya megang 4 sampai 8. Nah, di Indonesia sendiri karena shortage-nya terlalu banyak dan rakyat kita memang banyak banget. Itu satu fisioterapis dari angka statistikanya itu memang tinggi sekali, yang nggak mungkin kepegang semua, sehingga ya muncullah misalkan dukun-dukun A, Pak Haji sekian yang juga megang berkecimpung. Ya salah satu terbantu, tapi ya kadang-kadang juga membuat masalah baru ketika. Tapi berarti kalau Bro Philip tadi bilang satu fisioterapis megang 4, berarti kalau satu kota penduduknya ada 400.000 gitu, berarti harus ada 100.000 fisioterapis gitu. Harusnya ya, idealnya ya. Oke. Iya. Meskipun 400.000 penduduk itu belum tentu semuanya atlet gitu ya, atau belum tentu semuanya sakit gitu. Iya, itu. Karena nanti balik lagi kalau mereka nggak sakit kan kita bisa promote bagaimana hidup sehat dan segala macam. Yang seperti itu. Balik lagi sih secara overall memang healthcare di Indonesia memang shortage semua, termasuk dokter spesialis, perawat, bidan segala macam shortage. Mungkin karena profesi-profesi tersebut satu normalnya itu yang nggak kelihatan duitnya. Ya, normal banget nggak sih kita akan mikir, aduh kurang menjanjikan nih. Misalkan dokter sekolahnya mahal, waktu lulus koasnya selesai ditempatin di mana gitu ya, yang dibayarnya pakai pisang. Maksudnya ucapan selamat dan terima. Masih di Indonesia masih dan terutama di daerah. Dan itu memang society kita kan seperti itu ya. Jadi ya itu PR-nya negara. PR-nya negara jadinya. Kita sih sebagai warga ya menikmati dan apa yang bisa kita lakukan nggak sih? Kalau negara pengen rakyatnya ibaratnya prima gitu ya, sehatnya ya harus begitu ya. Iya, harusnya. Sekolah juga mahal. Normalnya kan juga banyak faktor yang buat kita tuh masih berkembang.
Tapi ya kedepannya pasti akan lebih baik sih. Ngomong-ngomong bayaran Bro Paul. Yes. Fisioterapis ini kalau diurutin gitu ya di tenaga medis itu bayarannya masuk Kalau standar, tinggi atau rendah gitu. Kalau tinggi kan tergantung sih kok. Balik ya. Kalau kita fokusnya sama yang di sini deh, Jakarta ya. Jakarta aja. Jakarta sudah pasti tinggi. Sudah Tinggi? pasti tinggi. Oh, masuknya tinggi. Masuknya tinggi, terutama daerah selatan, Jaksel gitu, Jakbar, udah pasti tinggi, sudah pasti. Tinggi, Kalaupun dibayarnya rendah, mungkin dia masih mahasiswa. Ya gitu aja deh. Normalnya akan tinggi. Contoh dari anak kebutuhan khusus, ada orang punya anak menitipkan di terapi. Fisioterapisnya itu aja gajinya sendiri harusnya sudah UMR atau lebih sedikit. Dan tunjangan-tunjangannya juga tinggi. Kan misalkan harus ada libur, nggak boleh stres juga. Karena ngurusin orang kan kitanya nggak boleh stres. Seperti itu. Terus misalkan saya sport physio itu juga dibayarnya kan per jam. Per jam ya? Per jam. Ada memang meskipun dia ikut attach satu klub gitu. Kalau attach satu klub biasanya memang ini sih gaji bulanan. Paling yang enaknya yang ikut klub itu misalkan ada senior saya itu ya Asep Ajis yang megang PSSI, dia itu kan keluar negeri terus. Nah itu juga benefit lain dari sport physio yang keluar negeri terus jalan-jalan. Ikut timnya maksudnya ikut klubnya ya. Klubnya harus latih tanding atau persiapan di negara mana ya dia ngikut ke sana. Ya gitu sih. Ya enaknya ke sana sih. Dari segi healthcare sendiri yang paling tinggi itu kan memang dokter spesialis. Kecantikan. Ya apapun ya, dokter spesialis yang operasi ortopedik, berikutnya mungkin ada lagi dokter. Mungkin setelah itu ya kalau nggak perawat memang fisioterapi. Jadi ya lumayan. Jadi menjanjikan juga ini profesi ya. Kita nge-apply jadi fisioterapi mau yuk. Boleh. Kuliah ketuaan. Nggak ada kata ketuaan untuk belajar. Terlambat ya. Iya betul. Iya. Assessment diri sendiri. Bener lah. Kalau setelah ya. Philip tolong. Siap dibantu. Oke. Seru. Oke, Halipo. Satu lagi bocoran. Jadi Bro Philip ini salah satu founder ya dari First Physio. Ya, jadi itu sebuah klinik ya. Dia klinik, studio kesehatan juga, dan studio kebugaran juga. Jadi balik lagi fisioterapis yang menangani prevention, promotion, rehabilitation. Oke. Nah, nanti untuk First Physio-nya akan kita bahas lebih jauh nanti di next episode-nya ya. Wah, nanti Bro Philip bakal datang lagi. Bro Philip bakal datang lagi. Dia bakal bahas tentang masalah First Physio. Jadi apa aja yang ada di First Physio itu. Asik. Gitu. Mantap tuh. Ya, jangan bosan-bosan kalau diundang. Siap. Selama nggak macet dan tidak ada demo. Oke. First Physio. Sip. Oke, kalau gitu. Thank you. Thank you banget Bro Philip udah datang. Thank you Ko Mario. Oke, sama-sama. Oke, Healthy People. Paling sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi di next episode-nya dan ciao.